lagi di channel aku, Diana Seli Elvia. Nah, di mana channel ini membahas seputar dunia BPJS Kesehatan. Beda dengan video aku yang sebelum-sebelumnya, di video kali ini aku akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan di kolom komentar. Nah, buat kalian yang pertanyaannya belum aku jawab, sabar ya teman-teman, di next video akan aku jawab pertanyaan kalian yang belum kejawab tadi. Nah, langsung aja teman-teman. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu datang dari mshop.it. Begini pertanyaannya. Mbak, saya mau tanya, kan sebelum nikah saya punya kis yang hijau. Terus sekarang udah nikah, udah beda kakak juga sama orang tua. Apakah kis saya masih berlaku atau tidak? Dan di tempat kerja suami saya katanya mau didaftarin buat BPJS. Nah, itu gimana Kak? Nah, jadi kasus yang pertama ini sebelumnya mbaknya udah pernah punya BPJS gitu ya teman-teman, tapi ikut orang tuanya sebelumnya, dan saat bersuami dia mau diikutsertakan di BPJS di mana suaminya kerja gitu ya teman-teman. Jadi nah, jawabannya biasanya dari pihak perusahaan itu akan menanyakan ke pegawainya apakah sebelumnya si A ini pernah punya BPJS. Nah, kalau misal kalian sebelumnya pernah punya BPJS atau sebelumnya sudah punya BPJS, maka pihak perusahaan akan melaporkan ke BPJS dan akan menonaktifkan salah satu BPJS kalian. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti BPJS kalian itu akan diganti dengan BPJS yang di cover oleh perusahaan. Jadi nanti si Mbak mshop.it ini BPJS-nya akan diganti dengan BPJS di perusahaan suaminya gitu teman-teman, dan setiap bulannya akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan yang sama dengan Mbak yang ini, jadi jawabannya itu biasanya pihak perusahaan akan menanyakan terlebih dahulu teman-teman, apakah sebelumnya kalian punya BPJS atau tidak. Nah, kalau tidak, maka kalian akan dibuatkan BPJS seperti membuat BPJS pada umumnya. Namun kalau sebelumnya kalian itu sudah punya atau sempat memiliki BPJS, maka salah satu BPJS kalian itu akan dinonaktifkan, atau BPJS sebelumnya itu akan dinonaktifkan dan diganti oleh BPJS yang di cover oleh perusahaan tersebut teman-teman. Nah, cukup jelas kan teman-teman? Oh ya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf jika suara saya ini kurang jelas atau kurang keras atau banyak suara kendaraan yang melintas, karena kebetulan memang rumah saya dekat dengan jalan raya gitu ya teman-teman. Jadi aku minta maaf banget jika suara aku banyak banget sepeda motor atau bunyi kendaraan yang lalu lalang gitu ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, tapi beliau bertanya dua pertanyaan dari Zeki Imam. Pertanyaan yang pertama itu, Kak, kalau BPJS nonaktif terus dibayar di Indomaret, apa nanti bisa aktif kembali? Nah, yang pertanyaan kedua, Kak, kalau bikin BPJS buat ibu lahiran itu gimana? Nah, ini aku jawab yang pertama dulu teman-teman ya. Ini penanyanya sama dari Zeki Imam. Kalau BPJS nonaktif terus dibayar di Indomaret, apa nanti bisa aktif kembali? Jawabannya ya, bisa aktif kembali. Ini tidak untuk Zeki Imam aja, buat semua peserta BPJS. Jika kalian pernah mengalami sebelumnya BPJS kalian nonaktif dan mau dibayarkan di Indomaret ataupun Alfamaret ataupun via pembayaran BPJS lainnya, jika sebelumnya nonaktif, jika kalian bayarkan maka otomatis BPJS kalian akan aktif teman-teman gitu. Nah, biasanya itu menunggu 1 kali 24 jam nanti BPJS kalian itu akan dinonaktifkan oleh BPJS pusat gitu ya teman-teman. Cuma kalian juga harus membayarkan tunggakan sesuai jumlah tunggakan di kartu BPJS kalian. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah tunggakan di BPJS kalian bisa lihat di aplikasi mobile JKN yang sudah disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan gitu ya teman-teman. Nah,
pertanyaan yang kedua, udah jelas kan teman-teman, simple kok. Jadi intinya BPJS itu jika nonaktif, pengaktifannya itu cukup mudah. Cukup kalian membayarkan jumlah iuran yang harus kalian bayar atau jumlah iuran yang tertunggak gitu ya teman-teman. Nah, nanti setelah iuran dibayar, maka BPJS kalian akan aktif. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak, kalau bikin BPJS buat ibu lahiran gimana ya? Nah, ini sebenarnya buat BPJS itu, meskipun itu untuk ibu lahiran, untuk ibu apa, ataupun untuk berobat, ataupun untuk apa, sebenarnya sama. Kalian tuh tinggal datang aja ke kantor BPJS terdekat, membawa KTP, KK, nah di situ sama buku rekening. Nanti di situ kalian akan dibuatkan BPJS. Namun karena sekarang ini lagi pandemi COVID-19, semua itu dipermudah teman-teman. Kalian tuh bisa mengaktifkan atau bisa membuat BPJS melalui aplikasi mobile JKN. Jadi kalian hanya cukup menyiapkan KTP atau KK. Nah, nanti itu kalian masukkan aja data-data yang diperlukan dan kartu kalian bisa langsung dikirim di rumah. Namun karena sekarang pun sudah canggih, kartu BPJS itu juga kalian bisa cetak sendiri teman-teman. Jika kalian sudah terdaftar sebagai kartu atau sebagai peserta BPJS, maka di mobile JKN di sini, nah ini bisa kalian cetak sendiri, nanti dikirimkan ke alamat email. Karena pada dasarnya jika kalian berobat itu yang dibutuhkan itu nomor BPJS-nya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, cukup mudah kan sebenarnya. Untuk menjadi peserta BPJS itu, kalau menurut orang awam ada enaknya ada enggaknya. Mbak, aku nggak pernah pakai BPJS, kok harus bayar setiap bulan. Cuma kan sebagai manusia ya, kita kan tidak tahu ya kapan kita akan sakit, kapan kita akan sehat. Nah, BPJS ini sebagai pegangan kita atau sebagai nek wong Jawane ngarani ku jogo-jogo rek. Jadi jogo-jogo ngono lho Mbak. Iya. Jadi sewaktu-waktu jika ada musibah kan naudzubillah min dzalik juga ya teman-teman. Kalau ada musibah kan kita bisa mempergunakan kartu BPJS ini untuk berobat. Nah, urusan bayar setiap bulannya kita ikhlaskan saja, kita anggap itu sedekah buat tabungan kita di akhirat gitu ya teman-teman. Nah, langsung lanjut aja buat iklan dulu, ada suara terkelewat. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, kalau untuk merubah BPJS mandiri jadi BPJS PBI, apa harus datang ke kantor BPJS Kak? Sebenarnya pertanyaan ini udah pernah aku jawab ya di video aku sebelumnya, baru aja 3 hari yang lalu atau berapa hari yang lalu aku upload. Kalian ini untuk merubah BPJS mandiri ke PBI, aku ulangi sekilas. Untuk merubah BPJS mandiri ke PBI, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah status di KTP kalian itu harus buruh harian lepas. Karena jika di status KTP kalian itu wira swasta, maka kalian tidak akan terdaftar di dinas sosial gitu ya teman-teman. Karena kalian saat mendaftarkan atau saat merubah BPJS mandiri ke PBI ini juga harus terdata di dinas sosial. Karena kan BPJS PBI ini kan keterkaitan antara pemerintah dengan dinas sosial gitu ya teman-teman. Jadi berhak atau tidaknya kalian mendapatkan BPJS PBI ini tergantung dari pemerintah dinas sosial gitu teman-teman. Nah, nanti jika kalian ini memang layak mendapatkan BPJS PBI, maka BPJS kalian itu akan diubah jadi mandiri ke PBI. Dan nggak semudah itu, kalian juga harus ada kriterianya yang seperti yang aku terangin di video aku sebelumnya. Salah satunya itu tidak memiliki WC ya kan, tidak memiliki listrik, itu juga kriterianya. Jadi nggak asal atau nggak sembarang orang bisa merubah BPJS-nya jadi dari BPJS mandiri ke BPJS PBI gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya masalah merubah BPJS mandiri ke PBI, kalian lihat aja di video aku sebelumnya, udah aku jelasin syaratnya apa aja, kriterianya apa aja,
dan langkah-langkahnya gimana aja udah aku jelasin detail banget, dari datang ke kecamatan untuk merubah status di KTP, kemudian di dinas sosial, kemudian di BPJS, kemudian dari BPJS ke dinas sosial lagi, udah aku jelasin secara detail banget. Jadi kalian cek aja di video aku sebelumnya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini dari Fun with Cerit, namanya rada ke barat-baratan gitu ya teman-teman. Fun with Cerit atau gimana itu kalau bacanya. Begini, Bu mau tanya, misalkan saya bikin BPJS di bulan Januari 2021 dan saya sama sekali belum melakukan pembayaran iurannya sampai bulan Juni lalu. Pas bulan Juni 2021 saya mau pakai BPJS-nya. Jadi ini gimana ya? Apakah saya harus daftar ulang lagi sebagai peserta baru, dan apakah terjadi tunggakan meskipun saya sebelumnya belum pernah bayar sama sekali pada saat pertama bikin? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya hampir sama pertanyaannya sama yang pertama tadi Yegi Imam tadi, cuma beda kalimat gitu aja. Sebenarnya mau kalian bikin BPJS bulan apa aja, kalau memang sebelumnya itu belum pernah melakukan tunggakan, otomatis BPJS belum pernah melakukan pembayaran, otomatis BPJS kalian itu tidak diaktifkan teman-teman. Kalau kalian tuh BPJS mandiri, karena BPJS mandiri itu misal sekarang nih ya, kalian tuh bayar, kalian tuh bikin. Nah, 14 hari ke depan kalian akan mendapatkan virtual account untuk melakukan pembayaran pertama kalian. Nah, jika BPJS kalian ini belum kalian bayarkan, otomatis statusnya ini belum aktif tapi masih penangguhan pembayaran. Nah, jika kalian mau pakai, tidak perlu untuk membuat lagi atau tidak perlu untuk mendaftar lagi. Kalian cukup melunasi BPJS kalian yang sebelumnya udah pernah kalian bikin. Apalagi kan ini tertulis meskipun saya sebelumnya belum pernah bayar sama sekali. Nah, jadi dilihat aja. Kalau saran saya pribadi, ibunya ini download aja aplikasi Mobile JKN, terus daftar. Nah, di situ masukin nomor BPJS. Nah, setelah masuk lihat berapa tunggakan yang harus dibayar gitu. Nah, nanti jika sudah diketahui berapa nominal tunggakan yang harus dibayar, tinggal dibayarkan aja di Indomaret terdekat atau Alfamart terdekat. Terserah sih, mau dibayar di ATM, mau dibayar di Indomaret, mau dibayar di Alfamart, itu sak kerson jenengan. Sebenarnya banyak cara untuk membayar BPJS, cuma kalau masalah jenengan ini, kalau menurut saya itu tidak perlu bikin BPJS lagi, cukup dicekkan aja BPJS yang sebelumnya. Nanti itu tunggakannya berapa tinggal dibayar, dan jika sudah dibayar lunas maka nanti status BPJS kalian akan aktif gitu ya teman-teman. Nah, mungkin di video kali ini cukup 5 pertanyaan aja teman-teman. Di video berikutnya akan aku bahas lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus aku jawab gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian yang belum dukung channel ini atau yang masih bingung tentang seputar BPJS, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu di next video pertanyaan kalian yang beruntung saya jawab gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa buat subscribe dan dukung terus channel ini agar semakin berkembang ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan saya yang kurang berkenan di hati kalian. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.